Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dengan NIM 250111053. Kelas A3 Prodi Ilmu Komputer. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen memori, sistem berkas, dan sistem input-output sebagai bagian dari tugas UAS mata kuliah sistem operasi. Ketiga materi ini merupakan komponen penting dalam sistem operasi karena berperan dalam mengelola memori, penyimpanan data, serta komunikasi antara perangkat keras dan sistem. Meskipun prosesnya tidak terlihat oleh pengguna, mekanisme tersebut sebenarnya selalu bekerja setiap kali kita menggunakan komputer. Pada video ini, saya akan menjelaskan konsep dasar, mekanisme kerja, hingga contoh penerapannya, agar materi dapat dipahami dengan lebih mudah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelum masuk ke materi utama, mari kita pahami terlebih dahulu peran sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna, aplikasi, dan perangkat keras. Selain itu, sistem operasi juga bertugas mengelola seluruh sumber daya komputer agar setiap komponen dapat bekerja secara terkoordinasi dan efisien. Dalam menjalankan tugasnya, sistem operasi mengatur penggunaan memori, mengelola penyimpanan data, serta mengendalikan komunikasi dengan berbagai perangkat keras. Seluruh proses tersebut berlangsung secara otomatis di balik layar hingga pengguna dapat menjalankan komputer tanpa perlu mengatur setiap komponen secara manual. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana sistem operasi bekerja, kita akan membahas 3 komponen utama yang menjadi fondasinya, yaitu manajemen memori, sistem berkas, dan sistem input-output. Kita mulai dari komponen pertama, yaitu manajemen memori. Konsep dasar manajemen memori. Pernah muncul pertanyaan, mengapa komputer dengan RAM 8 GB masih mampu menjalankan beberapa aplikasi sekaligus? Jawabannya adalah karena sistem operasi memiliki mekanisme manajemen memori. Memori merupakan proses yang dilakukan sistem operasi untuk mengatur penggunaan RAM, agar setiap proses memperoleh ruang memori yang cukup, aman, dan efisien. Tanpa pengelolaan ini, aplikasi dapat saling menggunakan ruang memori yang sama, sehingga berpotensi menyebabkan kesalahan atau bahkan sistem mengalami crash. Tugas manajemen memori tidak hanya memberikan ruang kepada setiap aplikasi, tetapi juga melindungi setiap proses agar tidak dapat mengakses memori milik proses lain. Sebagai contoh, browser tidak dapat membaca data aplikasi perbankan secara langsung karena masing-masing memiliki ruang memori yang dipisahkan oleh sistem operasi. Selain itu, sistem operasi juga terus memantau penggunaan RAM. Ketika sebuah aplikasi tutup, ruang memori yang digunakan akan dilepaskan sehingga dapat dimanfaatkan oleh aplikasi lain. Mekanisme ini memungkinkan komputer menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan atau multitasking yang lebih stabil. Jika kebutuhan memori melebihi kapasitas RAM, sistem operasi akan memanfaatkan virtual memory, yaitu sebagian ruang pada SSD atau HDD yang digunakan sebagai memori tambahan sementara. Walaupun lebih lambat dibandingkan RAM, teknik ini membantu sistem tetap berjalan ketika beban kerja meningkat. Lalu, bagaimana sistem operasi mengetahui lokasi data di dalam RAM? Untuk memahaminya, kita perlu melihat mekanisme manajemen memori. Ketika sebuah aplikasi sedang berjalan, CPU sebenarnya tidak langsung mengakses lokasi fisik data di RAM. CPU terlebih dahulu menghasilkan logical address, yaitu alamat logis yang digunakan selama proses berlangsung. Agar data dapat ditemukan, logical address harus diterjemahkan menjadi physical address, yaitu lokasi sebenarnya data disimpan di RAM. Proses penerjemahan ini dilakukan oleh komponen perangkat keras yang disebut Memory Management Unit atau MMU. Setiap kali CPU membutuhkan data, MMU ini akan mencocokkan logical address kepada physical address, kemudian mengarahkan CPU ke lokasi RAM yang benar. Proses ini berlangsung sangat cepat, sehingga pengguna tidak menyadari bahwa penerjemahan alamat terjadi setiap saat. Setelah alamat berhasil diterjemahkan, sistem operasi harus menentukan bagaimana data ditempatkan di dalam RAM. Salah satu metode adalah contiguous allocation, yaitu setiap proses ditempatkan pada satu blok memori yang berurutan.
Metode ini sederhana tetapi memiliki kelemahan berupa fragmentasi eksternal, yaitu munculnya ruang kosong kecil di antara blok memori yang sulit dimanfaatkan oleh proses lain. Untuk mengatasi masalah tersebut, sistem operasi modern lebih banyak menggunakan non-contiguous allocation. Pada metode ini, satu proses yang dapat disimpan pada beberapa lokasi RAM yang berbeda sehingga penggunaan memori menjadi lebih fleksibel dan efisien. Konsep inilah yang menjadi dasar dari teknik paging yang akan dibahas pada slide berikutnya. Jadi, melalui MMU dan mekanisme alokasi memori, sistem operasi dapat memastikan setiap proses memperoleh akses memori yang benar, aman, dan tetap efisien, meskipun banyak aplikasi berjalan secara bersamaan. Setelah mengetahui bagaimana data ditempatkan di RAM, selanjutnya kita akan membahas teknik yang digunakan sistem operasi untuk mengelola memori lebih efisien, yaitu paging dan virtual memory. Setelah mengetahui bagaimana CPU menemukan lokasi data di RAM, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sistem operasi menyusun data agar penggunaan RAM tetap efisien. Salah satu teknik yang digunakan adalah paging. Pada teknik ini, program dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut page, sedangkan RAM dibagi menjadi bagian dengan ukuran yang sama yang disebut frame. Karena ukuran page dan frame sama, sistem operasi dapat menempatkan page ke frame manapun yang kosong. Dengan cara ini, satu program tidak harus berada pada lokasi RAM yang berurutan. Penggunaan memori menjadi lebih fleksibel dan masalah fragmentasi eksternal dapat dikurangi. Agar sistem mengetahui posisi setiap page, digunakan page table. Tabel ini berisi informasi mengenai hubungan antara page dengan frame. Ketika CPU meminta data, MMU akan melihat page table terlebih dahulu, kemudian mengarahkan CPU ke frame yang benar. Selain paging, sistem operasi juga menggunakan virtual memory menggunakan komputer menjalankan aplikasi yang kebutuhan memori lebih besar daripada kapasitas RAM. Caranya dengan memanfaatkan sebagian ruang pada SSD atau HDD sebagai memori sementara. Namun, sistem operasi tidak memindahkan seluruh program ke RAM sekaligus. Hanya page yang sedang dibutuhkan yang dimuat ke RAM. Teknik ini disebut dengan domain paging, sehingga penggunaan RAM menjadi lebih hemat. Jika CPU membutuhkan page yang ternyata belum ada di RAM, terjadilah page fault. Sistem operasi akan mengambil page tersebut dari SSD atau HDD, memindahkannya ke RAM, lalu program dapat melanjutkan prosesnya. Akan tetapi, jika page fault terjadi terlalu sering, sistem akan lebih sibuk memindahkan data daripada menjalankan program. Kondisi ini disebut thrashing, yang menyebabkan komputer terasa lambat meskipun CPU tidak bekerja penuh. Untuk mengurangi hal tersebut, sistem operasi memanfaatkan working set, yaitu kumpulan page yang sedang aktif digunakan oleh suatu proses. Selain itu, sistem juga menerapkan prinsip locality of reference, yaitu kecenderungan program untuk mengakses data yang sama atau data yang letaknya berdekatan. Dengan memahami pola tersebut, sistem operasi dapat mengelola RAM dengan lebih efisien. Konsep-konsep tersebut sebenarnya dapat kita lihat pengaruhnya secara langsung melalui Task Manager di Windows. Pada demonstrasi ini, saya membuka Task Manager, kemudian memilih tab Performance dan bagian memori. Di sini terlihat beberapa informasi penting. In use menunjukkan jumlah RAM yang sedang digunakan oleh sistem dan aplikasi yang aktif. Available menunjukkan kapasitas RAM yang masih dapat digunakan untuk menjalankan proses baru. Cached merupakan data yang sementara disimpan di RAM agar dapat diakses lebih cepat jika dibutuhkan kembali. Sedangkan commit
menunjukkan total memori yang telah dialokasikan sistem, baik yang berada di RAM maupun yang menggunakan virtual memory. Ketika saya membuka browser, penggunaan in-use meningkat. Setelah browser ditutup, sebagian RAM kembali tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa sistem operasi terus melakukan alokasi dan pembebasan memori secara dinamis sesuai kebutuhan aplikasi. Setelah memahami bagaimana sistem operasi mengelola RAM, berikutnya kita akan membahas bagaimana sistem operasi mengelola penyimpanan data melalui sistem berkas. Setelah aplikasi selesai digunakan, data tentu perlu disimpan agar dapat dibuka kembali di kemudian hari. Disinilah peran sistem berkas atau file system. Sistem berkas merupakan mekanisme yang digunakan sistem operasi untuk mengatur bagaimana file disimpan, diberi nama, ditentukan kembali, serta dikelola pada media penyimpanan seperti SSD maupun HDD. Tanpa sistem berkas, media penyimpanan hanya berisi kumpulan data biner yang tidak memiliki struktur. Sistem operasi tidak akan mampu membedakan mana dokumen, gambar, video, maupun program. Agar data tersusun rapi, sistem operasi menggunakan struktur direktori yang berbentuk hierarki. Dimulai dari drive, kemudian folder, subfolder, hingga file. Struktur ini memudahkan pengguna dalam menyimpan maupun mencari data. Selain isi file, sistem operasi juga menyimpan metadata, yaitu informasi yang menjelaskan karakteristik file seperti nama, ukuran, lokasi penyimpanan, waktu pembuatan, waktu terakhir diubah, serta hak akses pengguna. Dengan adanya metadata, sistem operasi dapat mengelola file secara lebih cepat, terstruktur, dan aman tanpa harus membuka isi file terlebih dahulu. Selain menyimpan file, sistem operasi juga menyediakan berbagai operasi yang dapat dilakukan terhadap file tersebut. Dalam penggunaan sehari-hari, kita sering membuat, membuka, mengubah, atau menghapus file. Semua aktivitas tersebut sebenarnya merupakan operasi file yang dikelola oleh sistem operasi. Operasi create digunakan untuk membuat file atau folder baru. Saat proses ini dilakukan, sistem operasi tidak hanya membuka file, tetapi juga membuat metadata, serta menentukan lokasi penyimpanannya. Operasi read digunakan ketika isi file dibaca, misalnya saat membuka dokumen atau melihat foto. Operasi write dilakukan ketika isi file diubah atau ditambahkan. Contohnya, saat kita mengedit dokumen Microsoft Word lalu menyimpannya kembali. Berikutnya adalah rename, yaitu mengubah nama file tanpa mengubah isi data yang tersimpan. Operasi copy membuat salinan file sehingga terdapat dua file dengan isi yang sama. Sedangkan move memindahkan file ke lokasi lain tanpa membuat salinan baru. Kemudian terdapat delete, yaitu menghapus referensi file dari sistem berkas. Pada Windows, file biasanya dipindahkan terlebih dahulu ke recycle bin, sehingga masih dapat dipulihkan sebelum dihapus secara permanen. Yang terakhir adalah permission, yaitu pengaturan hak akses terhadap file. Melalui permission, sistem operasi menentukan siapa yang boleh membaca, mengubah, atau menghapus file sehingga keamanan data tetap terjaga. Jadi, aktivitas sederhana seperti membuat folder atau mengganti nama file sebenarnya melibatkan serangkaian mekanisme yang dikelola langsung oleh sistem operasi. Selanjutnya kita akan melihat beberapa teknologi yang digunakan sistem operasi modern agar sistem berkas bekerja lebih cepat, lebih aman, dan lebih andal. Setelah memahami bagaimana sistem operasi mengelola file, kita juga perlu mengetahui bahwa tidak semua media penyimpanan menggunakan jenis file system yang sama. Setiap file system dirancang dengan karakteristik dan tujuan penggunaan yang berbeda. Salah satunya yang paling lama digunakan adalah FAT32. Kelebihannya adalah compatible yang hampir semua sistem operasi dan perangkat. Namun,
dia memiliki keterbatasan, yaitu ukuran satu file maksimal 4 GB, sehingga kurang cocok untuk menyimpan file berukuran besar. Selanjutnya adalah NTFS, yaitu file sistem bawaan Windows, yang mendukung ukuran file yang lebih besar, memiliki fitur keamanan melalui permission, serta mendukung journaling, yaitu mekanisme pencatatan perubahan sebelum data benar-benar disimpan. Dengan cara ini, ketika komputer mati mendadak, risiko kerusakan file dapat dikurangi karena sistem memiliki catatan untuk melakukan proses pemulihan. Berikutnya adalah Expaid, yang di media penyimpanan eksternal seperti flash disk atau kartu SD berkapasitas besar. Dia tidak memiliki batas ukuran file 4 GB seperti FAT32 dan tetap kompatibel dengan berbagai sistem operasi. Selain jenis file system, terdapat juga konsep fragmentasi, yaitu kondisi ketika bagian-bagian sebuah file tersimpan di lokasi yang berjauhan pada media penyimpanan. Hal ini terutama memengaruhi HDD, karena head pembaca harus berpindah-pindah untuk mengambil seluruh bagian file. Untuk mengatasinya, digunakan defragmentasi, yaitu proses menyusun kembali potongan-potongan file agar tersimpan lebih berdekatan sehingga proses pembacaan menjadi lebih cepat. Namun, proses ini umumnya hanya diperlukan pada HDD, sedangkan SSD tidak memerlukan karena memiliki cara akses data yang berbeda. Pada sistem operasi Linux terdapat konsep inut, yaitu struktur data yang menyimpan metadata sebuah file seperti ukuran, permission, owner, dan lokasi penyimpanan blok data. Menariknya, nama file tidak disimpan di dalam inut, melainkan pada struktur direktori yang mengarah ke inut tersebut. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana sebagian metadata tersebut dapat kita lihat langsung melalui File Explorer. Pada demonstrasi ini, saya membuka properties dari sebuah file melalui File Explorer. Informasi pertama yang dapat dilihat adalah size, yaitu ukuran file yang tersimpan. Selanjutnya terdapat create, yang menunjukkan kapan file pertama kali dibuat, serta modified, yaitu waktu terakhir file mengalami perubahan. Pada tab security, kita dapat melihat permission atau hak akses terhadap file. Melalui bagian ini, sistem operasi menentukan pengguna mana yang dapat membaca, mengubah, atau menghapus file tersebut. Informasi-informasi ini merupakan metadata yang dikelola oleh file system untuk membantu sistem operasi mengidentifikasi dan mengatur setiap file terasa lebih efisien. Setelah memahami bagaimana data disimpan, berikutnya kita akan melihat bagaimana sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras melalui mekanisme input dan output. Sampai tahap ini, kita sudah membahas bagaimana sistem operasi mengelola memori dan penyimpanan data. Namun, komputer juga harus mampu menerima perintah dari pengguna dan menampilkan hasilnya kembali. Proses inilah yang disebut sistem input-output. Sistem input-output merupakan mekanisme yang mengatur komunikasi antara perangkat keras dengan sistem operasi sehingga data dapat diproses oleh CPU. Input device adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data seperti keyboard, mouse, scanner, atau mikrofon. Sedangkan output device adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan komputer seperti monitor, printer, dan speaker. Namun, sistem operasi tidak berkomunikasi langsung dengan perangkat tersebut. Di antaranya terdapat device controller,
yaitu komponen perangkat keras yang mengendalikan cara kerja suatu perangkat, serta device driver, yaitu perangkat lunak yang menerjemahkan perintah antara sistem operasi dan perangkat keras. Sebagai contoh, saat tombol keyboard ditekan, keyboard hanya mengirimkan sinyal. Device driver akan menerjemahkan sinyal tersebut menjadi data yang dapat dipahami sistem operasi. Kemudian diteruskan ke aplikasi yang sedang digunakan. Lalu, bagaimana proses komunikasi tersebut berlangsung hingga data dapat diproses oleh CPU? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami mekanisme input dan output. Dalam sistem operasi terdapat beberapa mekanisme untuk mengatur komunikasi antara perangkat keras dan CPU. Mekanisme pertama adalah polling. Pada metode ini, CPU secara berkala memeriksa setiap perangkat untuk mengetahui apakah terdapat data yang harus diproses. Cara ini cukup sederhana, tetapi kurang efisien karena CPU tetap melakukan pemeriksaan meskipun tidak ada aktivitas dari perangkat. Oleh karena itu, sistem operasi modern lebih banyak menggunakan interrupt. Berbeda dengan polling, pada mekanisme ini, perangkat akan mengirim sinyal kepada CPU hanya ketika membutuhkan perhatian. Sebagai contoh, saat tombol keyboard ditekan, keyboard mengirimkan interrupt sehingga CPU langsung mengetahui bahwa terdapat data baru yang harus diproses. Dengan cara ini, CPU dapat mengerjakan tugas lain tanpa harus terus-menerus memeriksa perangkat. Mekanisme berikutnya adalah Direct Memory Access atau DMA. Saat proses transfer data berukuran besar, misalnya menyalin file video dari SSD ke RAM, akan kurang efisien jika seluruh data harus melewati CPU. DMA melakukan perangkat memindahkan data langsung ke RAM, sedangkan CPU hanya memberikan instruksi di awal dan menerima pemberitahuan setelah proses selesai. Hal ini membuat penggunaan CPU menjadi lebih efisien. Selain itu, terdapat buffering, yaitu penggunaan area penyimpanan sementara ketika kecepatan dua perangkat berbeda. Misalnya, saat memutar video nih, sebagian data disimpan terlebih dahulu di buffer, sehingga video tetap berjalan lancar meskipun proses membaca data dari penyimpanan mengalami sedikit keterlambatan. Terakhir adalah spooling, yaitu teknik yang digunakan ketika beberapa proses ingin menggunakan perangkat yang sama. Contoh paling mudah adalah printer. Sistem operasi akan menyimpan seluruh pekerjaan cetak ke dalam antrian, kemudian mengirimkan satu persatu sesuai urutan sehingga tidak terjadi konflik penggunaan printer. Dengan mekanisme pooling, interrupt, DMA, buffering, dan spooling, sistem operasi mampu mengatur komunikasi perangkat keras secara efisien sekaligus menjaga performa komputer tetap optimal. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana sistem operasi mengenali berbagai perangkat keras tersebut melalui Device Manager. Pada demonstrasi ini, saya membuka Device Manager, yaitu utilitas pada Windows yang digunakan untuk melihat seluruh perangkat keras yang dikenali oleh sistem operasi. Di sini terlihat beberapa perangkat seperti keyboard, mouse, disk drive, dan display adapter. Masing-masing perangkat memiliki device driver yang memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat tersebut. Sebagai contoh, ketika saya membuka bagian keyboard, kemudian masuk ke tab driver, kita dapat melihat bahwa perangkat tersebut menggunakan drive tertentu agar dapat dikenali oleh Windows. Tanpa driver, sistem operasi tidak akan mengetahui cara mengirim maupun menerima data dari perangkat keras. Oleh karena itu, device driver menjadi penghubung penting antara perangkat keras dan sistem operasi.
Setelah melihat bagaimana sistem operasi mengenali perangkat keras, sekarang kita akan menggabungkan seluruh materi melalui satu studi kasus sederhana. Agar hubungan antar ketiga materi lebih mudah dipahami, mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi ketika kita membuka Microsoft Word, mengetik sebuah dokumen, lalu menyimpannya. Dari sisi pengguna, proses ini terlihat sangat sederhana. Kita hanya mengklik icon Word, mengetik, kemudian menekan tombol save. Namun, di balik itu sistem operasi menjalankan beberapa mekanisme secara bersamaan. Nah, tahap pertama adalah manajemen memori. Ketika Word dibuka, sistem operasi mencari file program pada SSD atau HDD. Kemudian memuat bagian-bagian program yang dibutuhkan ke dalam RAM. Selanjutnya, CPU menggunakan logical address. MMU menerjemahkannya menjadi physical address. Lalu data diproses dari RAM. Dengan mekanisme ini, aplikasi dapat berjalan lebih cepat dibandingkan jika CPU langsung membaca dari SSD. Tahap kedua adalah proses input. Saat pengguna menekan tombol pada keyboard, sinyal dikirim ke device controller, kemudian diterjemahkan oleh device driver agar dipahami oleh sistem operasi. Setelah itu, data diteruskan ke Microsoft Word, sehingga huruf yang diketik muncul di layar. Tahap ketiga adalah pemrosesan oleh CPU. CPU menjalankan instruksi dari si Word. Nah, sementara RAM menyimpan data yang aktif digunakan. Misalnya, selama proses ini, sistem operasi terus mengatur penggunaan memori agar Word dapat berjalan bersamaan dengan aplikasi lain tanpa saling mengganggu. Tahap terakhir terjadi ketika pengguna menekan tombol save. Sistem operasi mengambil data yang masih berada di RAM, kemudian melalui file sistem, data tersebut disimpan ke SSD atau HDD. Pada saat yang sama, metadata seperti nama file, lokasi penyimpanan, ukuran file, serta waktu terakhir dimodifikasi juga diperbarui. Setelah proses selesai, sistem operasi mengirimkan informasi ke monitor bahwa dokumen berhasil disimpan. Dari satu contoh sederhana ini, kita dapat lihat bahwa manajemen memori, sistem berkas, dan sistem input-output tidak pernah bekerja sendiri-sendiri. Ketiganya saling melengkapi sehingga setiap perintah dari pengguna dapat diproses dengan cepat, aman, dan efisien. Berdasarkan seluruh pembahasan tersebut dapat disimpulkan beberapa poin terpenting mengenai peran sistem operasi. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa manajemen memori bertugas mengatur penggunaan RAM agar setiap proses memperoleh ruang memori yang efisien, aman, dan mendukung multitasking. Sistem berkas bertanggung jawab mengatur bagaimana data disimpan di organisasi serta diakses kembali melalui struktur direktori metadata dan berbagai operasi file. Sementara itu, sistem input-output menghubungkan perangkat keras dengan sistem operasi melalui mekanisme seperti device driver, interrupt, DMA, buffering, dan spooling. Sehingga komunikasi antara perangkat dan CPU dapat berlangsung secara efisien. Meskipun memiliki fungsi yang berbeda, ketiga komponen ini selalu bekerja secara bersamaan. Tanpa salah satunya, komputer tidak akan mampu menjalankan aplikasi, menyimpan data, maupun berinteraksi dengan pengguna secara optimal. Dengan memahami hubungan ketiga mekanisme ini, kita dapat melihat bahwa sistem operasi ini bukan hanya menyediakan antarmuka, tetapi juga mengelola hampir seluruh aktivitas yang terjadi di dalam komputer. Demikian pemaparan saya mengenai manajemen memori, sistem berkas, dan sistem input-output pada mata kuliah sistem operasi. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat dipahami bahwa ketiga komponen tersebut memiliki peran yang berbeda, namun saling berkaitan dalam mendukung kinerja sistem operasi agar dapat berjalan secara efisien, stabil, dan mampu melayani kebutuhan pengguna. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan.
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen serta seluruh pihak yang telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.